Shalom warga kerajaan, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Menyimpang, diambil dari Yosua 1 ayat 7 berbunyi begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, pada tanggal 1 September 1983, sebuah pesawat Korean Airlines melakukan penerbangan dari New York City ke Seoul, Korea, dengan persinggahan di Anchorage, Alaska. Saat penerbangan, pesawat mulai menyimpang jauh dari jalur normalnya dan hanya dalam waktu singkat pesawat itu memasuki wilayah udaranya Uni Soviet saat itu. Persis melalui beberapa instalasi militer rahasia Uni Soviet saat itu. Angkatan Udara Uni Soviet segera mengirimkan 2 pesawat tempur untuk mencegat pesawat sipil itu. Karena saat itu Amerika dan Uni Soviet sedang dalam kondisi perang dingin, maka pesawat sipil yang menyasar masuk ke wilayah Uni Soviet dianggap sebagai mata-mata. Dan akhirnya, sangat menyedihkan, ditembak jatuh. Pilot dari pesawat Korean Air ini tidak sadar ketika mereka masuk ke dalam wilayah Uni Soviet, semua kesalahan jalur penerbangan ini dimulai dari sebuah deviasi atau perjalanan yang keluar jalur dari awalnya. Keluar dari jalur yang benar pada awalnya tidak begitu berasa, tetapi pastinya masih dekat dengan jalur yang benar. Tetapi ketika itu terus dilakukan, maka jalur deviasinya akan makin menjauh dan akhirnya sangat jauh dari jalur yang benar. Ini adalah cara si iblis untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Bahkan tujuan dia adalah kita hidup di dalam dosa yang terus-menerus kita lakukan. Orang yang berselingkuh selalu dimulai dari sebuah percakapan sederhana. Baik itu secara langsung di sosial media atau lewat platform digital tertentu. Orang yang menipu dimulai dari sebuah kebohongan kecil. Orang yang mencuri dimulai dari sebuah kecurangan yang kecil dan tidak terlihat. Iblis selalu akan membujuk atau mencobai kita untuk melakukan sesuatu yang salah dalam skala kecil. Karena dia tahu bahwa akan lebih sulit untuk membuat orang percaya langsung jatuh ke dalam sebuah perbuatan dosa yang kelihatannya besar dan sangat buruk. Nah, ayat bacaan hari ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Menyimpang itu artinya berbelok ke jalan yang salah. Ketika penyimpangan dilakukan di awal, pastinya tidak akan jauh jaraknya dari jalan yang benar. Itu sebabnya jangan tunda ketaatan. Segeralah berbalik ke jalan yang benar jika kita mendapati diri kita sudah menyimpang. Makin lama kita tunda ketaatan, makin lama proses kembali ke dalam jalan yang benar karena banyak konsekuensi yang harus kita tanggung. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan di Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Jangan cuma sadar aja, tapi sadar dan bertobat. Ayat ini menjelaskan, ya, jangan hanya sekedar cuma sadar, terus kemudian kita anggap semuanya baik-baik saja, karena kita sudah sadar. Nggak bisa. Bertobat, ambil langkah berikutnya. Bertobat artinya kembali ke jalan yang benar. Ya, marilah kita bertindak hati-hati supaya hidup kita beruntung dengan damai sejahtera, sukacita, hikmat, dan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan pastinya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu melingkupi hidup kita. Ya, karena kita hidup di dalam jalur yang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau sadar hari ini bahwa si pembohong itu yang adalah iblis itu sendiri, dia adalah bapa pembohong, bapa orang berdusta, dan itu sebabnya hari ini kami mau hati-hati Tuhan supaya kami tidak dikelabui, kami tidak dibohongi sama dia. Kami mau Tuhan supaya hidup kami tetap di dalam jalur yang benar. Kami mau jaga Tuhan supaya kami nggak keluar jalur. Kami mau jaga tidak bisa ada sebuah deviasi atau distorsi yang kecil. Kami mau taat kepada perkara kecil, bukan tekun di dalam melakukan kesalahan yang kecil. Kalau itu yang kami lakukan, makin lama kami makin jauh dari jalur yang benar. Itu sebabnya hari ini kembali Tuhan, kami mau betul-betul hidup kami tidak kompromi sama dosa. Kami mau hidup kami betul-betul dijaga, dilindungi, dan pikiran hati kami terus ada di dalam naungan firman-Mu yang perkasa.
Kembali hari ini Tuhan, kami berikan hidup kami, pikiran hati kami kepada Tuhan, dan apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan dengan landasan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya, yang kami lakukan kebenaran, bukan sekedar kami diberkati, orang lain pun diberkati dan dijamah oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, kami mulai hari yang baru, kami buka hari yang baru, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. Jangan lupa dapatkan buku Kingdom Daily Devotion, dan sampai hari esok, Tuhan Yesus memberkati.